Buat yang gampang panik kayak aku, please dengerin ini supaya nggak masuk perangkap penipu kayak gini. Disclaimer dulu, di sini aku nggak menyalahkan siapapun, ini pure ketidaktelitian aku. Semua berawal dari kepanikan aku hampir ketinggalan kereta, jadi aku nge-tweet ke KAI. Disinilah kebodohan aku dimulai. Jadi ada balasan kayak gini di Twitter, dia ngarahin ke WhatsApp untuk lebih detail, dan aku klik tanpa aku lihat username dia tuh apa. Aku chat langsung to the point, nanya kalau aku mau refund tiket. Ternyata dia tuh telepon aku pakai WhatsApp call. Dan aku posisinya lagi blank, lagi nggak fokus, lagi panik mau ketinggalan kereta. Karena dia bener-bener kayak suara CS official. Sampai dia tuh nanya kode booking tiketku sama nomor rekening. Tapi yang paling epic, cara dia bikin aku ngeja nomor ATM aku. Pertama kali yang dia tanya dari kartu ATM aku itu adalah jenisnya GPN atau Mastercard. Kayaknya dia tuh pengen aku pegang kartu ATM aku supaya setelah itu dia gampang gitu loh nanyanya. Bener aja. Habis itu dia tanya gini, nomor kartunya depannya 5387 ya atau bukan? Terus aku bacain, oh ternyata bukan, depannya 5307, aku bilang gitu. Terus dia, oh oke, 5307 ya. Selanjutnya berapa? Selanjutnya sekian. Itu aku udah bodoh banget. Padahal aku tahu ATM itu nggak boleh dikasihkan ke siapapun. Tapi di saat aku panik dan aku blank, ternyata aku bisa kasih nomor itu. Sampai akhirnya dia punya 16 digit nomor kartu ATM aku. Tiba-tiba dia membahas M-Banking BCA. Dia bilang kalau ada notifikasi di M-Banking BCA, tolong diklik diaktifasi ya Bu, gitu kan. Alhamdulillahnya aku masih dijaga Allah. Pas aku buka notifnya, notif itu tuh nggak kebuka, blank gitu loh. Jadi, oh dicoba lagi aja, dikeluarin, habis itu login lagi gitu kan. Aku bilang, bisa nggak ini saya matikan dulu? Oh nggak bisa ibu, ini harus dari telepon, kata dia gitu. Terus dia pandu aku untuk buka M-Admin di mobile banking BCA. Setelah dibuka, M-Adminnya tuh keluar kayak gitu. Jadi itu yang aku sensor tuh nomor kartu ATM aku ya. Bawahnya itu nomor OVO-nya dia. Dan alhamdulillah aku tuh sadar gara-gara kata-kata rekening saya dapat di debit. Karena Allah masih jaga aku disadarkan kalau di debit itu uang keluar. Tapi posisinya aku masih telepon, aku kayak, kenapa ya? Kok malah jadi pakai one click, kok di debit? Terus dia kayak, iya emang harus seperti itu. Di situ aku kayak langsung sadar, ini aku hampir ketipu. Langsung aku matiin teleponnya saat itu juga. Oke, gue mau coba jelasin mengenai apa sih one click BCA itu gitu. Sebenarnya mungkin banyak yang udah tahu, tapi kalau yang belum tahu boleh monggo ditonton. Jadi one click BCA itu adalah sebuah sistem di mana rekening kita itu terhubung ke dompet digital kita. Bisa GoPay, bisa OVO, bisa Dana, you name it, every kind of digital wallet yang udah bisa terhubung ke kayak bisa direct debit itu ya bisa ke one click BCA gitu. Macam-macam, ada mungkin yang lain juga ada, cuma yang gue tahu ini one click BCA. Yang gue sudah hubungkan one click ini ke 3 dompet digital gue. Kita sebut aja salah satunya GoPay ya, yang paling umum dan marak digunakan di mana-mana. GoPay dan OVO gitu. Gimana sih cara kerjanya gitu ya? Cara kerjanya adalah ketika kalau misalkan kita nggak ngehubungin dompet digital kita dengan one click atau direct debit ini, kita harus top up melalui kita ke MBCA dulu gitu kan, terus udah gitu kita isi pakai BCA virtual account, lalala segala macam. Gak easy lah. Nah kalau misalkan one click ini, ketika kita udah nyambungin nih, kita nggak perlu pindah aplikasi lagi kalau misalkan kita mau top up saldo di dompet digital kita. Misalkan gue mau top up saldo GoPay nih, GoPay gue habis, ya udah gue isi, gue masuk ke GoPay, gue direct debit ke one click itu. Udah, once kita udah sambungin, jadi ya udah kita bisa langsung top up aplikasi top up saldo di aplikasi yang sama gitu. Caranya gimana sih ngubunginnya gitu kan? Lo buka aplikasi GoPay, dia tuh ada salah satu, misalkan kalau mau top up gitu, ada direct debit. Ya udah sesimpel lo masukin nomor rekeningnya apa? Misalkan BCA ya, kita lagi ngomongin one click BCA, masukin nomor rekening, udah kita klik, nanti di aplikasi MBCA kita akan ada notifikasi tuh, allow this buat direct debit one click lalala gitu loh. Pokoknya intinya kita harus nge-allow dulu itu. Ya udah pasti ketika kita nge-allow ya kita harus masukin PIN dong gitu kan. Ya gimana caranya kalau misalkan ntar nggak ke-allow, mau ngisinya tuh gimana gitu ya udah. Tapi itu cuma berlaku sekali doang. Oke? Pada saat kita udah allow, udah. Once lo mau top up lagi ya lo tinggal pakai direct debit itu lagi. Lo tinggal ke GoPay, ngisi
Udah gitu. Dan ketika ngisi saldo itu dari One Click BCA yang ada di GoPay kita, yang udah di-link ke GoPay kita disuruh masukin PIN, tapi PIN GoPay, bukan PIN nomor rekening kita gitu. Karena kita udah allow kan sebelumnya gitu. Sebenarnya seseamless itu gitu. Sebenarnya ini merupakan suatu sistem yang mempermudah kita kalau misalnya kita mau ngisi atau mau top up saldo digital wallet kita. Nah, kejadian yang waktu itu dialami sama kakak sepupu gue adalah dia dikonekin One Click ke dompet digital orang lain. Salahnya, dan karena dia juga nggak tahu One Click itu apa, dia allow lah gitu kan, karena dipikirnya dia bisa ditransfer balik duitnya lewat itu. Padahal tidak, dia adalah direct debit, di mana orang tersebut malah menyalahgunakan dengan ngambil duit kakak gue sejumlah yang cukup banyak gitu kan ke nomor rekeningnya dia gitu. Jadi ada baiknya kalau misalkan ada permintaan apa segala macam, kalau emang itu bukan dari lo, jangan. Once lu allow One Click ke dompet digital orang lain, dia bisa langsung ngisi tanpa perlu lo ngasih PIN ke dia. Orang itu cuma perlu nomor rekening lo aja dan lo allow di aplikasi lo gitu. Dah panjang nih, semoga bermanfaat. Awas modus. Hati-hati penipuan berkedok customer care online shop di WhatsApp, sosial media, atau telepon. Penipu memberitahu bahwa korban mendapat hadiah poin reward, yang pencairannya hanya bisa lewat One Click BCA. Korban disuruh aktivasi One Click di BCA Mobile dengan cara menekan notifikasi registrasi One Click di HP korban. Biar kamu gak kena modus penipuan ini, jangan klik notifikasi One Click di HP jika kamu tidak melakukan aktivasi atau pendaftaran One Click. Jika terjadi, silakan blokir sementara akun-akun aktif One Click kamu di BCA Mobile. Dan yang terpenting, jangan kasih data pribadi perbankan kamu. Berikut adalah beberapa tips menghindari penipuan BCA OneClick. Kenali modus penipuan BCA OneClick. Modus penipuan BCA OneClick yang paling umum adalah pelaku berpura-pura menjadi pembeli online dan meminta nomor kartu ATM dan kode OTP kepada penjual. Pelaku kemudian menggunakan nomor kartu ATM dan kode OTP tersebut untuk mentransfer uang dari rekening penjual ke rekening pelaku. Jangan pernah memberikan nomor kartu ATM dan kode OTP kepada siapapun, termasuk kepada calon pembeli online. Nomor kartu ATM dan kode OTP adalah data pribadi yang sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya. Atur limit transaksi harian OneClick Anda. Anda dapat mengatur limit transaksi harian OneClick melalui BCA Mobile. Hal ini dapat membantu Anda untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar jika terjadi penipuan. Gunakan aplikasi keamanan seluler. Aplikasi keamanan seluler dapat membantu Anda untuk melindungi perangkat seluler Anda dari malware dan serangan phishing. Berikut adalah beberapa tips tambahan yang dapat Anda ikuti untuk menghindari penipuan BCA OneClick. Hati-hati dengan link yang dikirimkan melalui SMS atau email. Jangan pernah mengklik link yang mencurigakan, terutama jika link tersebut berasal dari orang yang tidak Anda kenal. Periksa kembali setiap transaksi yang Anda lakukan. Pastikan bahwa transaksi yang Anda lakukan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Segera laporkan kepada pihak BCA jika Anda merasa menjadi korban penipuan. BCA akan membantu Anda untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berikut adalah beberapa contoh modus penipuan BCA OneClick. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli online dan meminta nomor kartu ATM dan kode OTP kepada penjual. Pelaku mengirimkan link palsu yang mengatasnamakan BCA. Link tersebut akan mengarahkan korban ke halaman palsu yang meminta korban untuk memasukkan nomor kartu ATM dan kode OTP. Pelaku mengirimkan SMS palsu yang mengatasnamakan BCA. SMS tersebut akan berisi link palsu yang meminta korban untuk memasukkan nomor kartu ATM dan kode OTP. Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat membantu untuk melindungi diri dari penipuan BCA OneClick. Menurut kamu, apakah tips ini akurat? Like kalau setuju. Jika tips ini sangat bermanfaat, tolong like ya sis bro. Kamu juga bisa ceritakan pengalamanmu saat mengajukan kartu kredit secara online. Apakah kamu pernah mengalami pengajuan kartu kredit yang ditolak? Komentar di bawah ya, siapa tahu kita bisa saling berbagi tips. Salam approve.